zaman-zaman Android ini bahaya, dikit-dikit viral Bapak Ibu. Yang diviralkan itu kan berita bohong, fitnah-fitnah semua. Ini sudah bulan Oktober nih. Besok sudah November. Habis November Desember. Habis Desember Januari. Baru Januari Februari. 14 Februari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tensi politik sedang sangat tinggi-tingginya Bapak Ibu. Di mana kontrol media sosial tak terkendali. Orang gampang menyerang orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dan bahkan menyebar fitnah. Hati-hati, jangan percaya dengan fitnah yang ada di media sosial. Secara ilmiah sudah terbukti, informasi di media sosial hanya bisa dipercaya 30%. 70% tidak boleh dipercaya. Tak ulangi, informasi di media sosial hanya bisa dipercaya 30%. 70%-nya tidak boleh dipercaya. Benar atau tidaknya tidak boleh dipercaya. Karena khawatir kita dimanipulasi orang. Saya ambil contoh. Yang hari-hari belakangan ini lagi nyebar di grup WhatsApp, di status Facebook dan lain sebagainya apa? Tentara Cina datang ke Indonesia. Masuk bandara di Makassar dengan seragam tentara Cina. Padahal masuk negara orang lain tidak boleh pakai seragam militer. Memang Cina adalah penjajah. Itu sudah viral. Banyak yang pening gara-gara itu. Padahal Bapak Ibu, videonya benar, narasi framingnya yang salah. Itu bukan tentara Cina, itu TNI sama polisi Polri baru pulang dari tugas internasional. Ngapa matanya nggak melihat di sini ada merah putih? Cuman orang awam langsung nerima. Yang parahnya lagi, kalau orang kampung kayak di Banjaran nggak punya Android mah aman. Yang parahnya orang kota, sekolah tinggi-tinggi tapi kemakan hoax. Hati-hati Bapak Ibu, hoax sekarang ini merajalela. Karena kebencian kita kepada suatu kaum, jangan sampai kita nggak adil. Pokoknya beginilah. Di sini saya yakin banyak orang-orang politik yang datang. Saya cuma mau menghimbau, beda pilihan itu wajar, gitu. Silakan jenengan mau pilih yang mana, mau yang abang, mau yang hijau, mau yang kuning, mau yang hitam, mau yang coklat, mau yang biru, monggo kerso. Hak kita masing-masing, tidak boleh ada yang memaksa diri kita, dan kita pun tidak boleh memaksa orang lain. Iya Pak ya? Cocok tak cocok? Begitupun milih presiden, bapak-bapak jangan maksa istri, istri jangan maksa suami. Jangan ribut kayak 2019 gara-gara beda pilih presiden, laki bini cerean, ada yang pisah kamar. Kok nemen amat sampai caci maki. Yang milih 01 digelar kecebong, yang milih 02 disebut kampret. Nanya lakinya milih 01 kecebong, bininya milih 02 kampret. Nah anaknya kecipirit, gabungan kecebong sama kampret. Kan bahaya yang kayak gitu Bapak Ibu. Nama-nama sudah muncul, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Saya yakinkan kalian panjenengan, dari 3 calon ini atau mungkin ada calon yang lain nantinya, presiden terpilih 14 Februari 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Ini saya, karena kita ngaji agama nih Pak. Jangankan presiden, urusan gede kan presiden itu, karena dia wakil Allah untuk dalam suatu negara. Daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Perhatikan pohon di depan rumah kita, ada daun yang sudah mengering dan dia akan jatuh. Kapan jatuhnya, tahunnya, bulannya, jamnya, harinya, menit detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalaulah daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah, apalagi presiden. Maka saya perlu ingatkan, siapapun yang terpilih di 2024 nanti sudah Allah takdirkan. Senang nggak senang kita terima, setuju nggak? Jangan sampai kayak 2019 nggak terima Bapak Ibu. Sampai 9 tahun lebih loh Jokowi jadi presiden Pak.
Masih ada yang belum terima Jokowi jadi presiden? Ya Pak ya? Kalau ada saya pengen tahu. Coba ngacung dulu, ada nggak? Saya pengen tahu rainya kayak apa itu. Dia ngaku Islam, dia sholat 5 waktu, tapi nggak percaya dengan takdir Allah. Pokoknya 2024 nanti percayalah. Tapi mohon maaf, karena saya tidak ceramah di dalam musola, ceramahnya di luar. Saya mau kampanye dikit ini. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Kalau saya Pak, maunya saya yang jadi presiden. Maaf Pak, kampanye saya bikin. Kalau saya jadi presiden, saya janji, ingat janji saya. Warga Banjaran saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Wah. Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke desa Banjaran dan mengajak warga Banjaran pengajian ke Istana Negara, ibu kota Nusantara, IKN, nang Kalimantan Pak. Pokoknya Pak polisi langsung saya diangkat jadi Kapolri Pak, jenengan. Pak tentara saya jadikan Panglima TNI, langsung saya loncat jadi Jenderal Bintang 4 semua pokoknya. Pak Mat Hamzah Menteri Dalam Negeri, Pak Boyong Menteri Pemuda Olahraga. Kok saya jadi stres ya? Ngayal mah ngayal. Ya saya ingin Bapak Ibu politik itu jadi hiburan, jangan serius amat, betul nggak kira-kira? Karena begini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Nggak ada kehidupan dunia ini kecuali cuman permainan dan senda gurau. Dunia cuman permainan, politik cuman permainan. Hari ini orang gontok-gontokan, besok sudah kawanan. Nah kita gara-gara pilih presiden berantem sama tetangga, nggak teguran sampai kiamat. Kan rugi di kita. Ini penting Bapak Ibu agar kita ini bijaksana. Kalau maunya saya ngapa enggak, kita aja yang jadi. Cuman begini, hukum dunia nggak kayak gitu. Kita nggak bisa memaksa hak orang lain, betul nggak? Bahkan kita Bapak Ibu nggak bisa memaksa Allah. Jangan ngatur Allah. Allah Maha Berkuasa mengerjakan apa yang diinginkan. Jangan maksa. Ini maksa, ya Allah, menangkanlah calon presiden kami. Kalau engkau nggak menangkan presiden kami, siapa lagi yang akan menyembah engkau? Maksa. Allah jadi paksa Pak, kan ngelunjak itu namanya. Urusan politik kok serius amat hidup di dunia ini? Jangan serius amat, biasa saja. Terus begini Bapak Ibu, sudah hampir 10 tahun periode pemerintahan Pak Jokowi. Saya ingin kita semua mengapresiasi, jangan terus-terusan underestimate. Beliau itu orang soleh Bapak Ibu. Beliau itu kalau kata pas pampres, kodenya kalau sudah mau sholat lepas sepatu, lepas kaos kaki, nggak ngomong, enggak. Itu langsung kontak presiden sholat, masjid mana saja mampir. Makanya kejadian kemarin viral di kota Bengkulu kan, pas beliau ke kota Bengkulu mampir sholat ke masjid, Ibu Iriana Jokowi nunggoni Pak Presiden sholat di beranda masjid. Subhanallah, niku ibu negara loh Bu. Woi, kalau bini-bini pejabat zaman sekarang disuruh nunggu di teras masjid ngamuk-ngamuk dia. Gua bini gubernur loh, saya bini bupati loh. Ibu negara tidak. Itu bukan dibuat-buat, itu bukan gimmick, memang orangnya sederhana. Dan Pak Jokowi itu Bapak Ibu sudah 46 tahun tidak pernah tinggal tahajud. Saya tanya yang rai-rainya kayak malaikat di sini, ada nggak yang sudah 46 tahun nggak tinggal tahajud? Nggak berani ngacung ya, saya juga nggak berani lah, nggak berani, saya bohong nanti saya. Ya umur saya masih 41 tahun soalnya. Jadi nggak berani itu Pak Jokowi, tapi nggak pamer loh Pak. Sekarang saja terbongkar karena beliau presiden. Namanya pas pampres Bapak Ibu, ngawal apapun kegiatannya. Presiden itu megang HP pribadi aja nggak boleh loh Pak. Nggak enak jadi presiden itu. Apa-apa diatur, apa-apa diketahui Bapak Ibu. Dan beliau berangkat ke tanah suci. Beliau masuk Ka'bah. Pernah masuk Ka'bah? Boro-boro paling banter kalau saya mau masuk Hijri Ismail Pak.
Begitu ruku kecium pantat orang, saking bejejelnya. Begitu sujud pala saya diinjek orang. Itu di Hijri Ismail. Pak Jokowi bersama keluarga masuk Ka'bah, keluar Ka'bah cium Hajar Aswad. Habis cium Hajar Aswad berdoa di Multazam, tempat berdoa yang paling mustajabah di muka bumi ini. Berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Kita mau boro-boro. Saya Pak cium Hajar Aswad bengkak jidat Pak, kena sikut orang. Tapi jadilah dapat pengorbanan kan. Kalau ibu-ibu gak usah maksa ya Bu. Yang sunnah cium Hajar Aswad kan cuma bapak-bapak. Nek jenengan haji nopo umroh, gak usah maksa. Perempuan ndak sunnah, boleh-boleh saja. Mengapa perempuan ndak disunnahkan cium Hajar Aswad? Karena perempuan cukup mencium tangan suaminya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng, kayak pantat wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau cium tangan suami caranya begini, punggung telapak punggung. Siap praktek di rumah? Praktek ya, walaupun suaminya menyebalkan gak apa-apa. Tolong diingat, ngaji harus ada oleh-oleh, harus ada yang dibawa pulang yang langsung amal. Cium tangan suami, punggung, telapak punggung. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya adik-adik Rismawati, Pak Ustadz kasih tahu, kalau cari suami jangan yang putih, jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng aja sekalian, biar ngepasin Hajar Aswadnya ini. Jadi balik lagi beliau Bapak Ibu tekun ibadah. Belum lagi begini, coba yang ngerti Google, searching di Google, Presiden Jokowi dinobatkan sebagai kepala negara paling populer dari semua presiden yang ada di dunia internasional. Apa sebab? Satu, karena beliau sukses menanggulangi COVID-19. Penanggulangan COVID selesai, pertumbuhan ekonomi terjaga. Jadi kalau ahli ekonomi ngerti banget ini Bapak Ibu. Dan beliau sukses dengan pemerataan pembangunan. Nek mbiyen ngapura nggih Pak, nek mbiyen pembangunan itu Jawa sentris. Apa-apa pembangunan di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Sampai-sampai mau jadi pegawai aja harus orang Jawa. Makanya saya ini Bapak Ibu namanya Suparman, biar jadi PNS. Padahal bapak saya Komering, ibu saya Ogan. Ogan Komering Ulu. Lo namanya Suparman karena lahir bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Pai yo Paiman. Nek Legi yo Legiman. Pon yo Poniman. Sakjane saya tuh mau dikasih nama Saparudin. Tapi begitu mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkap maling ayam. Gak jadi namanya Saparudin. Jadi itulah sebabnya orang Lampung namanya Herman Budiman. Karena biar mudah jadi PNS itu zaman biyen Pak, itu sudah rahasia umum. Zaman sekarang Jawa dibangun, Sumatera dibangun, jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Nanggru, Aceh, Darussalam. Nek mbiyen kita bisa berminggu-minggu sampai Aceh, sekarang tinggal tunggu peresmiannya, penyelesaiannya. Kalau Lampung Palembang 2,5 jam. Ada yang senang betul kali Pak Jokowi, jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol ini? Saya pengen tahu dulu. Setahun 2 tahun jalan tol sudah dipakai, nggak mau pakai sorry kata dia. Winginane mudik lebaran, pulang ke Palembang pakai jalan tol, pamer pulang mudik. Woi enak sekarang, 2,5 jam nyampe Palembang. Kata saya Jokowi langsung menang dia. Ini Bapak Ibu, Kalimantan dibangun, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Saya pikir di Lampung loh Pak, karena yang paling mungkin itu kan kalau nggak Jawa, Sumatera. Pak Sahrudin dulu sudah mempersiapkan lahan kota baru, sudah disiapkan untuk ibu kota negara, ibu kota Nusantara.
Ternyata Pak Jokowi nggak mau di Jawa, nggak mau di Sumatera, di Kalimantan, di tengah hutan. IKN itu kota tercanggih sedunia internasional nantinya Pak. Nggak ada kendaraan pribadi, semua kendaraan transportasi publik pakai listrik semua. Nanti tidak ada polusi udaranya. Kalimantan dibangun, Papua dibangun. Coba Papua itu Bapak Ibu membangun infrastruktur Papua sampai kiamat tidak akan pernah pulang modal. Saking mahalnya Pak. Tapi mengapa Papua dibangun? Karena Papua saudara kita juga. Mereka berhak menikmati pembangunan. Tepuk tangan dulu. Biar saudara Papua kita dengar Pak. Itu OPM itu mau yang ngeberontak terus. Kasihan Pak polisi sama Pak TNI ya Pak. Kita mau habisin, bisa. Tentara itu Kopassus 3 matra TNI ya, marinir sebagainya, tambah lagi polisi, kepung pagar betis itu Bapak Ibu. Kalau mau ngabisin Papua gampang, ngabisin apa OPM gampang. Tapi Pak, yang ngedekeng itu luar negeri. Jadi selama mereka masih ada, kita akan diponis melanggar HAM kalau kita langsung habisin. Kita masih negara yang lemah. Jadi mohon betul buat saudara-saudara kita OPM itu, cepatlah kembali kepada pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dimanfaatkan bangsa lain untuk diadu domba. Kita semua bersaudara. Cocok atau cocok? Iya Pak ya. Mudah-mudahan persoalan cepat selesai. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Freeport itu nggak ada yang berani ngambil. Saya ingin sampaikan, Pak Harto nggak berani ngambil. Habis Pak Harto siapa? B.J. Habibie nggak berani ngambil. Habis itu Pak Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur nggak berani ngambil. Bu Mega nggak berani ngambil. Pak SBY nggak berani ngambil. Hanya Pak Jokowi yang berani ngambil alih Freeport. Itu yang pelengak-pelongo, yang katanya cungkringlan deso, yang kadang-kadang disebut mukidi punya nyali, ambil Freeport, sekarang milik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Mau sampai kapan kita menjelek-jelekkan presiden kita sendiri? Apalagi menghina Bapak Ibu. Waduh, mulai dari deso, pelangak, pelongo, mukidi, otak separuh, bos cecebong, apa lagi? Fir'aun kemarin kan? Apalagi si Rocky Gerung itu lah, nunjak bukan main Pak. Ngomongnya apa? Bajingan tolol. Na'udzubillah. Bapak-bapak ada nggak yang berani ngatain Pak Mat Hamzah bajingan tolol? Kena kampleng Pak, yakin lah, yakin. Kalau saya sudah gocor itu kan macam-macam. Makanya Bapak Ibu, itulah untungnya presiden orang Jawa. Orang Jawa itu dihina kayak manapun ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Ngapa banyak orang melunjak sama Pak Jokowi? Banyak orang yang sok hebat, sok nantang-nantang. Karena dia tahu Pak Jokowi tidak akan menzalimi mereka. Coba kalau Pak Jokowi kayak zaman dulu di Petrus, jangan macam-macam. Percayalah sama saya. Nek zaman biyen sing ngelunjak kayak Rocky Gerung itu udah hilang. Nggak tahu di mana kuburannya, cemplungin laut sekalian dimakan ikan paus. Kan begitu. Mengapa mereka berani menghina Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak mungkin akan membalas siapapun yang menghina. Tapi ingat rumusnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, sultan itu kepala negara loh Pak. Barang siapa yang menghina sultan, menghina kepala negara, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Memang beliau nggak pernah membalas siapapun yang menghinanya, tapi Allah akan membalas siapapun yang menghina kepala negara. Ini bukan hadis buatan saya. Barang siapa yang menghina kepala negara, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan suka menghina. Ngeritik boleh, tapi jangan menghina, jangan mencaci, dan jangan mendelegitimasi.